Ahoy, kembali lagi dengan aku Wildan Selvi 28 dan kali ini aku bakal nge-review gimana waktu aku jadi anak DKV waktu kuliah. Ya mungkin aku udah sering cerita tentang ini ke teman-teman ataupun yang sempet tanya tentang DKV itu kayak gimana sih dan gimana prosesku waktu aku masuk DKV itu kayak gimana gitu. Nah, aku benar-benar mau mulai dari awal, tapi hanya singkat aja, dan aku bakal lebih banyak cerita gimana rasanya jadi anak DKV waktu kuliah di DKV. Nah, kalau teman-teman penasaran, aku tuh kuliah DKV di Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, di situ juga ada jurusan DKV, dan teman-teman kalau mau di jurusan lain juga ada. Jadi ada jurusan lain kayak manajemen, akuntansi, teknik logistik, dan lain sebagainya. Itu ada dan bisa langsung ke www.uisi.ac.id. Ya, setidaknya itu kampusku ya, jadi aku bisa mempromosikan kampusku juga. Oke, dari SMA, aku tuh memang suka banget bermain dengan kamera. Jadi fotografi, videografi, bahkan aku dan teman-teman tuh sempet bikin ekskul film dan juga ekskul seni. Nah, karena dimulai dari situ, jadi aku sama temanku itu suka banget tuh bikin-bikin karya, baik itu video, baik itu poster, desain, dan sebagainya. Entah itu untuk acara sekolah, ataupun untuk senang-senang buat kita-kita aja, kayak gitu. Nah, itu akhirnya, kenapa ya aku harus masuk ke kuliah-kuliah yang itu membutuhkan IPA gitu ya, kayak fisika, ke matematika, dan sebagainya. Padahal passionku memang ada di sebuah seni ataupun sebuah desain. Nah, mulai dari situ akhirnya aku coba untuk belajar, karena untuk masuk desain sendiri itu harus belajar atau bisa gambar gitu. Nah, akhirnya dari situ aku memutuskan untuk masuk ke DKV. Untuk masuk ke DKV pun aku harus melewati beberapa tes, salah satunya adalah tes gambar. Nah, karena aku nggak bisa gambar waktu itu, aku memang harus les gambar, karena di sekolahku dulu itu benar-benar jarang banget untuk apa ya, kayak ada pelatihan untuk menggambar. Teman-temanku itu pada les yang di tempat-tempat ya tau lah kayak gimana ya kan, ada gitu. Nah, kalau aku sendiri aku nggak les-les di bagian situ, bukan les-les di bagian yang MIPA ataupun IPS gitu ya. Aku benar-benar belajar gambar, dan itu ada di Surabaya, namanya Art Magic. Itu tempat aku les gambar dulu di situ. Ya, tesnya tuh banyak sekali yang aku ikutin, nggak cuma SBMPTN. Meskipun SNMPTN aku udah nggak lolos ya, udah pasti. Karena aku nggak bisa banget di MIPA ataupun di PS. Jadi SNMPTN aku benar-benar gagal, nggak bisa, dan memang terpaksa harus SBMPTN. Nah, di SBMPTN aku juga gagal. Begitu juga dengan Politeknik, itu juga gagal. Dan ada juga tes-tes mandiri yang lainnya di kampus-kampus tertentu itu yang menyediakan, dan aku juga gagal gitu. Dan akhirnya ada rezeki lah, itu ada sebuah poster, dan UISI itu nampilin iklannya ada di Facebook gitu. Nah, waktu ada di situ akhirnya aku coba deh di Facebook itu, apa di UISI itu, dan kebetulan lolos di situ. Ya, alhamdulillah lulus dan sudah mendapatkan gelar desainku gitu. Nah, kalau rasanya kuliah di DKV itu memang sesuai dengan apa yang aku bayangkan dulu. Jadi sebelum aku mengetahui DKV dan merasakannya sendiri, itu aku tanya-tanya dulu ke kakak tingkat atau kakak kelas, gimana sih rasanya kuliah di DKV, dan ternyata memang sesuai dengan apa yang mereka ucapkan gitu. Yang pertama, kita bakal bertemu dengan yang namanya Nirmana, itu di semester 1 dan juga semester 2. Kenapa kok di semester 1 dan semester 2 itu kita harus belajar tentang Nirmana? Karena Nirmana itu sangat penting buat kedepannya. Kita tuh bisa ngerasain taste desain kita tuh seperti apa, dan kita bisa merasakan dasar desain itu dari seni itu sendiri. Gitu. Kita sama sekali nggak menyentuh yang namanya komputer, nggak menyentuh sama sekali yang namanya laptop, sama sekali nggak ada digital. Kita benar-benar mulai dari dasar, yaitu seni. Kita membuat sebuah lukisan ataupun membuat sebuah karya 3 dimensi gitu ya, kayak patung itu waktu itu pernah, cuma dari kayu ya, bukan patung-patung beneran gitu, dan juga tanah liat itu juga ada. Nah, itu bener-bener bukan gak harus lagi, harus tidak
boleh menyerupai sesuatu, tapi keindahannya itu masih ada. Nah, itulah tantangannya gimana kita belajar ataupun membuat sebuah nirmana. Memang di semester 1 dan semester 2 tuh cukup berat karena itu kita mulai dari awal banget, dari menggunakan brush ya, nggak ada sama sekali digital, dan itu benar-benar mengasah kita gimana merasakan sebuah desain yang bagus itu seperti apa ataupun penataan yang pas itu seperti apa gitu. Dan selanjutnya kita menuju ke semester 3 hingga semester 6. Di sana baru mulai kerasa yang namanya digital dan juga survei-survei. Ini yang paling aku suka waktu kuliah di DKV. Selain kita belajar tentang desain ya secara digital, tapi kita tuh juga belajar bagaimana kita mensurveikan sesuatu sebelum kita membuat. Surveinya itu seperti apa? Misal, kita mau bikin sebuah logo. Kita nggak asal-asalan membuat sebuah logo. Jadi nggak cuma sekedar, oke, logonya udah jadi. No, kita harus tahu dulu gimana logo itu harus dibuat. Kita harus tahu perusahaan itu seperti apa, baru kita sesuaikan dengan logonya itu nanti. Gitu. Kalau misalnya nih, logonya memang terkesan untuk menengah bawah, untuk orang-orang yang ya mungkin untuk supermarket dan sebagainya. Masa kita pakai logo-logo ataupun desain yang itu terlalu eksklusif dan lain sebagainya, itu yang harusnya dijual di tempat-tempat tertentu aja. Nah, kan itu kan nggak cocok. Jadi, kita harus menyesuaikan dengan pasar yang ada gitu. Kalau perusahaan punya pasar seperti ini, ya kita sesuaikan pasar perusahaan tersebut. Nah, kalau misalnya pasar perusahaan yang lain seperti ini, ya kita sesuaikan dengan perusahaan tersebut. Jadi, dengan adanya survei, kita juga belajar gimana menyesuaikan pasar ataupun desain kita itu terhadap pasar mereka. Bukan untuk perusahaan itu, tapi untuk dan selain itu juga kalau di semester 3 dan juga semester 6 itu kita juga bisa kolaborasi, meskipun itu bukan dari jurusan yang sama ya, yaitu DKV, tapi kita bisa kolaborasi dengan jurusan lain. Nah, itu sempat ada. Jadi waktu itu aku kuliah DKV berkolaborasi dengan manajemen bagaimana membuat sebuah acara. Ya, manajemennya yang bagian untuk mengurus ini itunya, dan kita apa yang pasti mengurus untuk desain-desainnya dan sebagainya. Nah, dari kolaborasi itu juga kita bisa merasakan gimana bekerja dari otak-otak yang berbeda, kayak gitu. Nah, kita nggak cuma kolaborasi dengan berbeda jurusan juga ya, tapi juga kolaborasi dengan DKV yang lain juga, yaitu DKV dari kampus lain, itu juga pernah. Nah, walau aku waktu itu tidak ikut sama sekali, tapi aku benar-benar melihat teman-teman itu ikut dan juga kolaborasi dengan kampus-kampus lain. Ya, itu meskipun hanya sekedar untuk nongki bersama ataupun untuk buat karya bersama, tapi dengan adanya relasi tersebut kita bisa menjalin persahabatan. Nah, yang paling asik lagi waktu mengkaji sebuah budaya. Nah, di Gilsek itu sangat kental banget sama budayanya. Apalagi budaya yang masih terkenal lah ya, kayak makanannya dan juga untuk semacam wisata religi dan lain sebagainya. Itu masih kental banget dan kita sempat untuk mengkaji itu gitu. Ada juga batik-batik yang masih ada di sana dan juga kayak toko-toko yang itu masih awet dari dulu banget sampai sekarang dan itu masih rame. Nah, aku pernah nge-survey ataupun mengkaji tentang nasi kerawu Butiban. Nah, itu benar-benar asik. Aku langsung ketemu sama orangnya. Akhirnya aku lebih suka untuk nge-survey karena survei itu kita bisa ketemu dengan orang dan tahu tuh bagaimana proses orang tersebut untuk membuat sesuatu dan lain sebagainya. Dan yang asik lagi itu ada kajian waktu pergi ke Lamongan. Itu ada yang namanya perempuan itu yang melamar laki-laki duluan. Nah, itu benar-benar ada ceritanya sendiri. Dan budaya itu memang masih ada di sana meskipun tidak banyak, tapi itu bisa menjadi wawasan lagi untuk kami dan juga aku sendiri. Memang di semester 3 sampai semester 6 itu kayak benar-benar masa-masa yang benar-benar harus dinikmati gitu, meskipun terlalu berat ya. Karena bakal banyak tugas juga dan itu pasti. Semua pasti mengalami itu. Nah,
Yang asik lagi itu dimana semester 4 itu bisa ngerasain magang dan juga ngerasain KKN. Nah, kalau KKN sekarang kan online gitu ya. Dulu KKN itu aku bener-bener langsung ada di desanya. Nah, desa itu ada di Lamongan. Itu bener-bener bagus banget. Itu desanya bagus banget dan desanya tuh bener-bener fresh, dimana kalau ke sana aku pengen lagi ke sana beneran. Dan aku juga mendapatkan kesempatan untuk rebranding desa tersebut gitu. Jadi sempat aku bikin logo untuk desa Kendal namanya, dan nama brandingnya itu adalah Kendalifornia. Nah, aku bikin logonya sesuai dengan survei yang udah aku tanya-tanya dari kepala desa, dari perangkat desa juga, dan lain sebagainya. Dan ya, mereka happy, mereka suka dengan logonya, begitu juga dengan video yang aku buat. Nah, teman-teman kalau penasaran dengan videonya, langsung aja cek di sini atau di sini. Ya, pokoknya di atas ini nanti aku sematkan ya. Nah, kalau magang itu aku juga sempat magang, walaupun itu benar-benar out of the box dari aku ya. Yang awalnya aku seorang graphic designer, aku mencoba untuk jadi ilustrator. Jadi aku sempat untuk membuat sebuah ilustrasi. Memang awalnya tuh ilustrasi untuk stiker. Itu aku jadiin portfolio dan aku kirim ke IDN Times gitu. Nah, sempat karena ada kakak tingkat yang nawari, kebetulan ada magang nih gini untuk graphic designer ataupun ilustrator kayak gitu. Nah, akhirnya dikirimlah ke Kaprodi waktu itu, kepala program studi dari DKV, dan aku coba untuk apply gitu kan. Dan alhamdulillahnya aku wawancara, aku nunjukin portofolio sepahamku waktu itu ya. Waktu itu belum tahu banget cara bikin portofolio. Pokoknya ya udahlah, tak masukin aja, tak bagusin. Pokoknya nunjukin kalau itu aku tuh desainer gitu dan juga ilustrator gitu. Si portofolio aku kasih, wawancara, dan alhamdulillah setelah tes sebelum masuk itu dan aku diterima. Dan magangnya itu benar-benar waktu liburan panjang. Kan biasanya kan ada libur selama 2 bulan, 3 bulan untuk peralihan semester genap ke semester ganjil. Nah, di 3 bulan tersebut aku jadiin itu sebuah magang. Karena standarnya dari IDN Times kemarin itu adalah minimal 3 bulan gitu. Dan aku ngerasa kayak, oh oke, ini bakal terlalu lama nih untuk 3 bulan. Dan ternyata setelah kontraknya udah selesai dan aku selesai magang, aku pengen nambah lagi sebenarnya. Tapi karena udah semester 7 dan aku harus ngerjain skripsi dan bener-bener kudu fokus, ya gimana lagi, aku harus merelakan kesempatan itu karena sempat ditawari, kamu nggak pengen nambah lagi kayak gitu. Ya gimana ya mbak, aku skripsi gitu, dan ternyata bener semester 7, semester 8 itu berat banget. Nanti aku ceritain habis ini. Yang penting selesain dulu ini yang bagian magang. Nah, yang di bagian magang ini benar-benar ngerasain gimana rasanya kerja di dunia kreatif, terutama IDN Times juga. Dan di situ aku jadi ilustrator. Setiap ada artikel yang jadi, artikel yang hendak dibuat, itu aku bikin ilustrasinya. Baik itu zodiak, ada juga yang kayak outfit ideas gitu juga ada, dan sempat bikin video untuk program IDN Times yang baru, namanya itu Ketok Pintu. Nah, itu ada videonya, nanti aku tunjukin di sini, atau oh ya, nggak ada di channelku sih, ada channelnya di IDN Times, jadi nanti lihat aja. Nah, itu sempat yang episode pertama dan episode kedua aku yang bikin, dan aku dapat banyak banget pelajaran di situ, baik cara kerja di sana, budayanya di sana, dan itu benar-benar beda banget dari yang lain. Like, ini benar-benar startup gitu loh, dan benar-benar nyantai. Aku datang ke sana pakai kaos tuh nggak apa-apa gitu kan. Pakai celana pendek tapi yang tetap yang bagus ya, bukan celana boxer atau yang enggak, yang masih tetap bagus, itu nggak apa-apa. Bahkan ada kakak di sana itu yang pakai sandal aja gitu loh. Aku, oh wow, this is startup. It is amazing. Dulu tuh sempet banget pengen, aku pengen banget dah masuk ke IDN Times gitu. Tapi ya takdir berkata lain ya. Nah, selanjutnya adalah semester 7 dan semester 8. Nah, di sini juga benar-benar berdarah-darahnya ya.
karena harus nyelesain skripsi, harus nyelesain macam-macam itu, dan skripsi itu benar-benar makan waktu yang banyak. Dan sedihnya waktu itu langsung pandemi. Jadi apapun yang aku rencanakan sebelumnya, baik itu secara offline ya, waktu itu pengen bikin video secara offline, tapi nggak jadi karena pandemi ada, so kampus tutup, nggak bisa dipakai sama sekali. Dan terpaksa aku online, apapun itu online, survei, terus wawancara dan sebagainya itu aku lakuin secara online. Dan itu diperbolehkan dan diizinkan oleh kampus. Nah, itu sebenarnya kesempatan sih. Kesempatan banget karena bisa dibilang itu dipermudah. Begitu juga dengan kampus-kampus lain mungkin dipermudah juga dengan cara seperti itu gitu. Nah, sayangnya yang aku rasakan adalah kurangnya interaksi dengan orang lain ataupun dengan orang-orang yang bakal aku wawancara. Nah, itu yang sebenarnya aku pengen gitu, tapi ternyata nggak bisa sebebas itu, jadi dimaksimalin secara online aja. Ya, memang sebenarnya lebih gampang secara online, but untuk feel-nya itu masih memang kurang terasa, but it's okay. Nah, di situ semester 7, semester 8 tuh memang nggak berat di mata kuliah, tapi benar-benar berat di skripsi. Jadi mata kuliahku itu cuma ada 2 kemarin tuh, etika profesi dan skripsi. Sudah 2 itu aja. Karena untuk mata kuliah yang lain itu sudah aku habiskan di semester-semester sebelumnya. Jadi benar-benar berat di semester-semester sebelumnya. Nah, di semester 7 dan semester 8 itu benar-benar enteng karena mata kuliahnya itu udah aku habisin. Jadi cuma tinggal 2 aja. Nah, skripsinya bisa tenang dan aku bisa ngapa-ngapain gitu kan. Di semester itu benar-benar udahlah fokus ke skripsi dan juga untuk cari kerja. Dan alhamdulillahnya waktu itu aku udah dapet kerja langsung, jadi nggak susah lah untuk mencari lagi. Tapi sebenarnya pengen sih nyari, but ya syukuri yang apa yang ada dulu aja lah gitu. Jadi pesanku adalah kamu nongkronglah yang sering dengan teman-teman, tapi nongkronglah yang bermanfaat. Ya jangan hanya sekedar untuk main game. Main game nggak apa-apa, sangat boleh banget ya. Tapi pastikan kamu dapat sesuatu lah, atau ilmu yang bisa kamu dapatkan di tongkrongan itu, kayak gitu. Entah kamu bahas tentang pelajaran tadi kek, entah kamu bahas sesuatu kek, berdiskusi kek, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa nambah wawasan kamu dan juga teman-teman kamu. Itu, banyaklah nongkrong ya. Karena dengan nongkrong juga kamu siapa tahu dapat project dari situ juga. Dan yang kedua adalah jangan terlalu mementingkan cinta dalam perkuliahan. Ini benar-benar saranku banget ya. Jangan berpacaran waktu kuliah. Dah. Kalau kamu mau coba silakan berpacaran lah di waktu kuliah, silakan, dan rasakan gimana. Karena di perkuliahan itu juga bakal banyak kesempatan yang bisa kamu ambil gitu loh di sana. Jadi manfaatkan waktu kuliah, karena di masa-masa kuliah itu benar-benar masa dimana kamu bisa ngelakuin apa aja gitu loh. Kamu bisa bereksplorasi dan nemuin apa yang pengen kamu kerjakan dan apa yang pengen kamu rasakan. Begitu. Ya, jangan berpacaran, itu saranku aja. Tapi kalau kamu nggak mau menerima ini, silakan. Ini hanya saran, oke? Dan yang ketiga adalah berbuat baiklah pada orang. Ya, baik itu dengan dosen, dengan teman-teman jurusan lain, dan jurusan yang sama juga di kafe misalnya. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di kantin misalnya gitu. Nah, berbuat baiklah dengan banyak orang, dan kenallah banyak orang, dan sering-sering kepo. Jadi buatlah dirimu itu, ingin tahumu itu sangat tinggi gitu loh, karena banyak banget ilmu yang bisa diserap semasa waktu kamu kuliah. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini, dan semoga ini bermanfaat dan bisa ngasih insight buat teman-teman. Kalau misalnya aku ada salah kata, mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Aku Wildan, and let's be creative.